Shalom teman-teman, kita bersyukur boleh bertemu lagi di dalam persekutuan pada malam hari ini. Kita menamakan persekutuan ini namanya prank. Biar teman-teman juga jangan salah mengerti, prank di sini artinya persekutuan remaja aktual dan kekinian. Ya, kita bersyukur kita boleh melewati masa-masa ini walaupun kita stay at home, kita belajar di rumah, kita tahu bahwa Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita. Kita mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Terjadi bagiku, refnya ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur oleh karena kami masih ada, oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh menjalani hari-hari yang ada. Kami diam di rumah, kami belajar di rumah, kami juga quality time dengan keluarga di rumah. Ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah persekutuan malam hari ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami di dalam kebersamaan kami, walaupun hanya melalui online ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, kita tahu bahwa Raja kita adalah Yesus Kristus yang kita sembah. Dia adalah Raja yang mulia, yang juga boleh menaklukkan kekhawatiran kita, kelemahan kita, dan bahkan kita tahu masa ini juga, pandemi ini kita boleh lewati. Tuhan yang mampu menaklukkannya. Kita angkat pujian ini.
Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa. Ya, ku diberi kuasa dan Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita bersyukur malam hari ini kita ada waktu juga untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Lagu pujian yang tadi, yang pertama, kita angkat refnya saja. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Shalom teman-teman remaja. Tentunya persekutuan yang kita mulai memberikan satu kekuatan dan sukacita. Dan sukacita itu tentunya datang dari kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pahami dan boleh kita lakukan di dalam hidup kita. Mari persiapkan hatimu dan tundukkan kepala, lipat tangan kita untuk boleh tunduk diri di hadapan Tuhan
untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah sahabat sejati kami di tengah-tengah masa-masa pandemi yang membuat kami merasa sepi dan terlebih lagi mungkin saja kejenuhan, kebosanan melanda hidup kami. Terima kasih juga untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat, terlebih lagi dalam masa-masa sekolah secara online, membuat kami memiliki satu pandangan yang baru tentang kecanggihan teknologi dan bahkan kami mulai belajar di dalamnya. Tuhan Yesus juga menyertai ketika kami membahas firman Tuhan di dalam persekutuan yang baru pertama kali kami adakan. Tuhan memberkati di malam hari ini supaya menjadi sesuatu yang menguatkan iman percaya kami dan firman Tuhan memberikan sesuatu yang baru memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman, kalau engkau mungkin mengenal dan mendengar istilah prank, tentunya menjadi sesuatu yang tidak asing di telinga kalian. Betul ya? Hari ini kita bahas dengan acara prank yang pertama, maka kita juga akan bahas tentang istilah prank. Istilah prank yang akrab di telinga remaja, bahkan dalam kehidupan pergaulan sehari-hari pun kalian sudah sangat tahu istilah ini. Atau mungkin jangan-jangan ada yang pernah kena prank. Ya, kalau kita lihat istilah prank, dari definisinya adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam bentuk candaan bermuatan humor yang sangat tinggi. Tetapi perkembangan zaman, bahkan perkembangan dari istilah ini terus bergulir sehingga prank dilakukan dalam batas kewajaran. Betul ya? Sehingga sikap orang yang kena prank bisa marah, kecewa, bahkan mungkin ada yang sampai nangis, teman-teman. Mungkin itu juga dialami oleh kalian, atau lebih bersifat ke bullying. Tetapi dalam hal ini mari coba kita mengatur cara pandang kita sehingga dalam konteks yang kita pelajari, prank, persekutuan remaja, aktual dan kekinian, membawa kita kepada satu pengenalan akan pribadi Tuhan. Mari kita pelajari prank sesuai konteks anak Tuhan. Istilah ini bisa dipahami secara negatif, tetapi bisa dimengerti secara positif. Kira-kira apa yang boleh membawa kepada pemahaman yang positif? Yaitu remaja dapat menemukan pribadi Tuhan yang sering memberikan kejutan-kejutan kepada kita. Dan remaja melalui prank bisa memberi sentuhan rohani yang kreatif dan inovatif, serta berwawasan luas tentang firman Tuhan. Kalau kita boleh lihat, segala sesuatu yang menyangkut istilah prank, tentunya harus kita mulai hari ini berpikir tentang keintiman kita dengan Tuhan dan membuat kita memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Latar belakang dari apa yang kita pikirkan, pembina rohani, khusus Loso Fritz, membawa kita kepada prank dengan latar belakang ada dua hal. Masa COVID mengkondisikan manusia untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi, mempertahankan komunikasi, mempertahankan relasi melalui persekutuan walaupun secara online. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Coba kita perhatikan bagian Alkitab yang kita baca, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bisa kita garis bawahi di sini bahwa Allah turut bekerja
di dalam segala sesuatu, termasuk masa COVID, masa pandemi seperti ini, mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga mari kita boleh membawa diri kita lebih dekat, bahwa masa COVID membuat kita siap tidak siap, suka tidak suka, online menjadi satu-satunya pilihan untuk mempertahankan komunikasi dalam relasi-relasi yang ada di sebuah komunitas, termasuk Komisi Remaja GKY Balikpapan. Ya, teman-teman, hal ini kita memikirkannya sehingga terbentuknya prank. Kami melihat secara general, secara umum, bahwa persekutuan yang dilakukan secara online sangatlah krusial dan urgent, sehingga persekutuan online seperti ini harus segera kita buat. Jangan lupa, secara online jangan sampai kita melupakan atau menggeser prioritas lain. Ya, teman-teman, misalnya nih, ibadahnya santai-santai begitu ya, bisa tidur-tiduran. Lause berharap ketika kita melihat dalam persekutuan online ini, mari kita melakukannya dengan sopan dan menghormati Tuhan. Lalu latar belakang yang kedua, online ministry, pelayanan online harus dikerjakan, tidak bisa ditunda, karena membuat kita semakin menggali potensi-potensi diri dan berusaha beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Remaja juga merasa perlu terpenuhi kebutuhan rohaninya, apalagi sekarang sudah selesai dan tuntas kurikulum, sehingga kenaikan kelas ataupun kelulusan sudah menjadi bagian kita. Dan kita tentunya libur, tidak lagi ada beban sekolah online. Marilah melalui persekutuan remaja aktual dan kekinian ini membawa gairah baru untuk kita berjumpa dengan Tuhan, tanpa kita menggeser atau memprioritaskan nilai-nilai ibadah yang konvensional, yaitu sopan menghormati Tuhan. Teman-teman, ada 3 yang boleh kita perhatikan secara strategi dari persekutuan remaja aktual dan kekinian. Yang pertama adalah persekutuan. Persekutuan merupakan panggilan sebagai makhluk sosial dan murid Tuhan yang sejati untuk masuk di dalam komunitas, sehingga persekutuan itu adalah kehidupan yang mampu membangun relasi kita dengan orang-orang yang di sekitar kita dan juga terlebih dengan Tuhan. Lihat, Tuhan mengangkat persekutuan sebagai nilai intimasi yang alkitabiah yang harus dibangun oleh setiap orang yang percaya Tuhan. Contohnya, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia katakan apa? Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Artinya bukan sekedar pacaran ataupun pernikahan, tetapi yang dimaksud adalah bagaimana manusia membutuhkan satu dengan yang lainnya sebagai makhluk sosial, sehingga tidak baik manusia hidup sendiri saja. Teman-teman, walaupun mungkin persekutuan secara online seperti ini, tapi paling tidak teman-teman belajar untuk membangun sebuah relasi dengan hamba Tuhan, dan bahkan untuk teman-teman yang bertugas melayani, teman-teman bisa melihat di layar gadget teman-teman sendiri. Nah, oleh sebab itu, contoh yang lain pun Tuhan hadirkan di dalam Alkitab tentang persekutuan, betapa pentingnya itu ketika kita sebagai orang percaya harus berelasi. Kehidupan ibadah bangsa Israel, Tuhan juga memberi contoh betapa pentingnya Tuhan memberikan ketetapan dalam ibadah. Kalau dipikir, bangsa Israel pun mengalami lockdown ketika dia harus berjalan di padang gurun. Teman-teman, menarik diri dari zona nyaman yang harus dikondisikan pada satu kesusahan, penderitaan, itu juga memungkinkan kita terkondisi dalam keadaan yang lockdown seperti bangsa Israel. Tetapi ibadah harus dilakukan melalui kemah-kemah pertemuan, kemah suci yang dibangun oleh bangsa Israel. Nah, teman-teman, kalau kita lihat contoh ini, kita akan merenungkan
betapa pentingnya nilai persekutuan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya Tuhan. Lalu dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga berelasi dengan Bapa di surga. Teman-teman lihat beberapa konteks yang dibahas dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Dan bahkan dia menarik diri, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Dan terlebih ketika dia sebelum ditangkap dan dianiaya dan disalibkan. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sebagai bukti bahwa dia juga menjalin relasinya dengan Bapa. Satu persekutuan amatlah penting. Yang kedua, kalau kita lihat konteks yang akan kita buat di dalam Project Prank, persekutuan remaja aktual dan kekinian. Konteks remaja adalah usia yang rentan dengan pengaruh dari kecanggihan teknologi. Ciri generasi milenial adalah akrab disebut sebagai generasi digital. Remaja yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif digitalisasi dunia internet, maka perlu dibantu di dalam pendampingan yang serius. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa usia teman-teman, usia yang remaja, masuk kategori remaja, taruhlah 13 tahun hingga 18 tahun. Perlu didampingi sehingga gereja pun harus berperan di dalam pendampingan yang serius kepada generasi milenial, yaitu teman-teman sendiri. Dan bersama dengan gereja yaitu pembina-pembina dan bahkan rohaniwan yang ada. Dan saya percaya bahwa jika kita membangun satu kehidupan remaja yang kuat di dalam kehidupan yang intim dengan Tuhan, maka gereja tidak akan kehilangan generasi yang saat ini menjadi bagian kalian. Kelak kalian akan menjadi bagian dari gereja ini untuk melayani Tuhan bersama-sama, membangun kerajaan surga melalui gereja Tuhan GKY Balikpapan. Aktual, yang dimaksud aktual yang ketiga dan kekinian. Pembahasan topik atau tema dalam persekutuan online adalah hal-hal yang harusnya aktual. Teman-teman bete ya kalau misalnya kita mungkin tidak kreatif, kurang inovatif di dalam membahas tema-tema di dalam kita belajar firman Tuhan. Bahkan terkadang kita mungkin saja berpikir bahwa Alkitab itu kuno, bahkan ketinggalan zaman. Nah, konteks topik ini, maka di dalam prank akan membahas topik-topik yang aktual, yang membawa teman-teman remaja untuk terjawab kebutuhannya. Dengan memperkenalkan kepada kalian bahwa Alkitab sangatlah up to date, ya. Kalau digali dengan serius, dipelajari dengan serius, bahwa Alkitab juga tidak hilang kemodernannya dan bahkan terupdate, ya. Mungkin kita capek selalu rubah status dan sebagainya. Mungkin kita juga pengen tahu hal-hal yang menarik di luar sana. Tapi jangan pernah lupa teman-teman bahwa Alkitab tersedia menjawab kebutuhan yang aktual, yang kekinian. Sehingga di dalam prank persekutuan remaja aktual dan kekinian, kita harus lihat ibadah yang kreatif harus ditonjolkan. Tetapi ibadah kreatif bukanlah segala-galanya. Yang membuat kita kekinian adalah cara pandang kita untuk melihat tanda-tanda zaman, untuk melihat tantangan zaman, dan apapun yang ada di sekitar kita, isu-isu yang beredar di sekitar kita, kita tanggapi. Dan aktual kekinian terletak dari apa yang teman-teman pahami. Teman-teman perhatikan salah satu contoh ketika Tuhan Yesus memberikan kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Coba lo sepingin kita lihat ketika kita membahas dan melihat satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10. Teman-teman tahu apa yang dimaksudkan ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap, berargumentasi dengan ahli Taurat, ya. Kalau kita lihat di dalamnya bahwa ayat yang ada di Lukas pasal yang ke-10,
dikatakan di situ ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, ahli Taurat tahu, dia hanya berbicara kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Tetapi mereka terkungkung dengan cara pandang mereka yang lama. Sehingga ketika Tuhan Yesus membawa banyak perubahan dan pembaruan di dalam pelayanan, tentunya mendapat cibiran dari para ahli Taurat. Mereka tidak tahu ketika mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan segenap hati, segenap jiwa, maka potensi yang harusnya aktual, kekinian, itu akan terbuka dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Ya, teman-teman perhatikan di sini, ini sangat penting untuk kita catat. Kiranya apa yang boleh kita dapat dalam pembahasan topik prank pada malam hari ini? Memberikan wawasan yang baru dan pengertian bahwa teman-teman dan juga lause-lause berusaha menangkap tantangan zaman untuk kita lebih lagi aktual, kekinian, kreatif, inovatif, dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Teman-teman, apa yang ingin kita capai dari prank target kita? Tentunya remaja GKY Balikpapan harusnya lebih antusias dalam persekutuan online. Siswa-siswi IPK Balikpapan SMP-nya adalah usia remaja, kiranya ini juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Dan terlebih lagi memperkenalkan Komisi Remaja GKY Balikpapan kepada remaja yang ada di luar GKY. Dan saya yakin, Lause yakin, bahwa ketika kita punya satu kegigihan, perjuangan untuk boleh memenangkan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus, maka kita berperan dengan baik sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Kerjakan, semangat, prank, persekutuan remaja aktual dan kekinian. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita berdoa dengan dua bagian firman Tuhan tadi, baik Roma 8 ayat 28 dan juga Lukas pasal 10 ayat 37, membimbing teman-teman untuk memaknai masa pandemi seperti ini lebih kreatif dan inovatif, untuk melihat zaman ini, zaman yang perlu diisi dengan karya-karya, dengan potensi-potensi yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadikan prank sebagai pengalaman rohani, memperkaya rohani kita untuk mengalami Tuhan, khususnya mengalami kejutan-kejutan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan kejutan-kejutan itu dapat teman-teman sharingkan, bagikan kepada teman remaja yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kiranya firman Tuhan membekali, menghangatkan persekutuan malam hari ini. Sehingga apa yang boleh kami dapatkan dan kami renungkan, membawa kami kepada satu kondisi, membutuhkan Tuhan setiap waktu, sehingga kami rela dan siap, selalu antusias untuk bersekutu dengan Tuhan, walaupun secara online. Tuhan memberkati, sehingga program dari Komisi Remaja dalam persekutuan online yang kami namakan prank boleh benar-benar kami alami sebagai sebuah hadiah anugerah terindah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan warta dan teman-teman juga bisa memperhatikan dengan baik. Ada waktu untuk kita bisa mulai memberikan persembahan yang sering juga disiarkan melalui link ibadah kita. Kalian yang punya GoPay ataupun OVO, kalian bisa scan barcode yang ada, dan bahkan yang mungkin punya nomor rekening kalian bisa transfer. Nanti bagi yang belum tidak punya sama sekali GoPay ataupun OVO ataupun nomor rekening, kalian bisa mengumpulkannya. Nanti pas kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah, kalian bisa memberikan saat itu. Teman-teman,
sebelum kita akan menutup, kita akan berdoa untuk beberapa hal yang juga menjadi satu concern kita selama masa-masa ini. Ada beberapa yang kita doakan. Persekutuan ini melalui online, biarlah sungguh Tuhan kiranya memberkati. Dan bahkan ada sekian anak juga teman-teman kita yang selama masa pandemi ini mereka berulang tahun. Biar sungguh Tuhan memberkati dan menolong mereka di usia yang Tuhan tambahkan. Dan terkhusus teman-teman kita yang lulus di kelas 9 dan juga kelas 12. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Sebelum kita akan menutup persekutuan malam hari ini, kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan lagi hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persekutuan prank ini boleh sungguh memberkati dan mempersatukan teman-teman remaja yang ada. Dan di dalam waktu-waktu di mana kami harus diam di rumah, biarlah sungguh Tuhan kiranya menolong. Dan pujian, doa, dan firman Tuhan boleh memberkati. Dan kami yakini juga bahwa Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kerinduan, dan sukacita di dalam kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan lagi beberapa teman kami. Kami tidak bisa bergabung bersama beribadah di gereja. Dan sekian waktu yang ada beberapa teman kami yang berulang tahun. Tuhan kiranya memberkati di usia yang baru, sehingga dengan usia yang baru mereka semakin juga dewasa di dalam Tuhan, semakin berhikmat, semakin juga melihat kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk teman-teman kami yang juga lulus di kelas 9 ini dan juga bahkan kelas 12 yang boleh menyelesaikan semua studi mereka. Mereka akan mencari tingkat SMA dan bahkan kuliah. Biarlah Tuhan memberikan juga sekolah yang tepat, universitas yang tepat di mana mereka akan melanjutkan studi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semua juga di dalam lindungan Tuhan, anugerah Tuhan, dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan menutup. Kita akan mengangkat pujian Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sekali lagi, Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Baik, sampai di sini persekutuan prank kita. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.